Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Sepriani dengan NIM A1C22023. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai tes Cochrane dengan menggunakan cara manual. Baik, di sini telah terdapat sebuah contoh soal tes Cochrane di mana suatu survei terhadap aktivitas 25 dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Setelah diberikan pelatihan beban kerja dosen atau BKD, diperoleh data pada tabel, di mana angka 0 menunjukkan tidak ada aktivitas dosen dan angka 1 menunjukkan ada aktivitas dosen dengan alfa sama dengan 0,05. Lakukan pengujian apakah ada perbedaan tiap unsur aktivitas tridharma perguruan tinggi dalam memenuhi beban kerja dosen. Ini merupakan datanya. Terdapat dosen pendidikan, penelitian, PKM, di mana dosennya ada 25. Di mana ini dosen yang pertama yaitu 0, di pendidikannya 0 atau tidak ada aktivitas dosen. Pada penelitiannya terdapat dan terdapat pada PKM-nya tidak menunjukkan ada aktivitas. Begitu seterusnya. Nah, dari soal tersebut, berdasarkan hal tersebut, kita dapatkan hipotesisnya yaitu berdasarkan hal tersebut kita dapat yang pertama hipotesisnya itu H0-nya tidak terdapat perbedaan, tidak ada perbedaan banyaknya aktivitas dosen dalam memenuhi BKD. Sedangkan hipotesis H1-nya terdapat perbedaan banyaknya aktivitas dosen dalam memenuhi BKD. Selanjutnya akan diuji dengan tingkat dengan menggunakan Cochrane dengan DK-nya atau dengan tingkat kesalahan 5%. Selanjutnya kita menggunakan tabel bantu tes Cochrane. Di sini ini merupakan tabel bantu dari tes Cochrane, di mana tadi di sini dari soal ini dosen pendidik soal kan terdapat dosen pendidikan, penelitian, dan PKM. Kita tambah itu kita tambah L dan L kuadrat, di mana L adalah jumlah sukses dari keseluruhan, di mana di sini misalnya yang pertama dosen yang pertama ini pendidikannya 0, penelitiannya 1, dan PKM-nya 0. Jadi ininya 1. Yang suksesnya 1 dan 1 L-nya kita kuadratkan menjadi 1.
Selanjutnya yang dosen kedua, pendidikannya 1, penelitiannya 0, PKM-nya 1. Jadi yang suksesnya itu ada 2 dan suksesnya itu kita kuadratkan jadi 4. Begitu dan seterusnya. Menghasilkan G1 ini jumlah sukses per kelompok. Itu per kelompoknya ada 3, itu pendidikan, penelitian, PKM. Dimana kelompok yang pertama G1-nya itu yang pendidikan itu ada 20. Yang penelitiannya yang itu G2 itu 10 dan PKM-nya itu G3 ada 10. Selanjutnya yang sigma Li1-nya itu ada jumlahnya ada 40 dan sigma Li kuadratnya ada 84. Ini dijumlahin terdapat 84. Nah, selanjutnya itu keperhitungan. Kita dengan menggunakan Cochrane, rumus Cochrane. Nah, ini merupakan rumus Cochrane, yaitu dalam kurung K kurang 1 dikali dalam kurung K sigma, jadi sama dengan 1 kali K sigma dari G kuadrat J dikurang sigma dari GJ nya terus dikuadratkan per K dikali sigma Li dikurang sigma Li kuadrat. Kita masukkan, dimana K-nya tadi jumlah kelompoknya di sini ada 3, itu pendidikan, penelitian, dan PKM. Jadi K-nya itu 3 kurang 1, 3 dikali sigma G kuadrat. Berarti masing-masing G1, G2, G3 ini dikuadratkan. Jadi G1-nya itu 20 kuadrat tambah 10 kuadrat ini dikurang dari sigma GJ kuadrat, itu 40 dari total dari ini itu 20, 10, dan 10. Itu ada 20 tambah 10 plus 10. Ini dikuadratkan per K yang tadi 3 dikali sigma Li nya ini itu 40 dikurang sigma Li kuadrat itu 84. Dengan K1 tadi 2 yang kurung 3 dikali 20 kuadrat itu 400 ditambah 10 kuadrat itu 100 ditambah 10 kuadrat 100 kurang 20 ditambah 10 ditambah 10 itu 40 kuadrat per 3 dikali 40 itu 120 kurang 84 sama dengan ini kita tambah 400 tambah 100 tambah 100 itu 600 kurang 40 kuadrat itu 1600 per 120 kurang 84 itu 36 dengan 2 kita kalikan 3 dikali 6 yaitu 180 1800 sorry 3 dikali 600 yaitu 1800 dikurang 1600 per 36 jadi 180 dikurang 160 yaitu 200 jadi 2 dikali 200 per 36 itu menghasilkan 400 per 36 itu 11,11 dengan DK-nya tadi yaitu DK-nya K dikurang 1 yaitu K-nya tadi 3 kurang 1 sama dengan 2 dengan tingkat kesalahannya tadi 5%.
dengan tingkat kesalahan. Jadi DK-nya kan sama dengan 2 dengan tingkat kesalahannya 5%. Berdasarkan tabel yaitu 5,99. Nah, ternyata nilai Ki hitung lebih besar dari Ki tabel, yaitu Ki hitungnya tadi 11,11 lebih besar dari Ki tabelnya 5,99. Maka dengan demikian didapat H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, simpulannya dikarenakan H0 ditolak dan H1 diterima, maka terdapat perbedaan banyaknya aktivitas dosen dalam memenuhi BKD tersebut. Nah, karena didapat H0-nya ditolak dan H1 diterima, di mana Ki hitungnya lebih besar dari Ki tabel, maka terdapat perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan dosen dalam memenuhi BKD. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan menggunakan salah satu aplikasi, yaitu aplikasi SPSS. Nah, di sini kita harus menginputkan data, di mana datanya tadi berdasarkan soal yang diketahui tadi dari 25 responden itu ada yang melakukan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian setelah kita inputkan data, nanti kita akan pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih correlate sample, kemudian masukkan ketiga variabel ke dalam tes variabel tadi. Kan variabelnya ada 3 tadi, penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pilih test type-nya yaitu Cochrane Ki, dan maka akan keluar hasilnya. Nah, langsung saja kita ada data di sini. Sebanyak 25 responden dengan datanya yang ini, 0 untuk tidak menunjukkan adanya aktivitas yang dilakukan oleh dosen, kemudian 1 itu untuk menunjukkan adanya aktivitas yang dilakukan oleh dosen tersebut. Kemudian kita kopikan datanya, copy, dan kita pergi ke SPSS, langsung kita pastekan data yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini kan sudah ada datanya. Kemudian kita ke variable view, di mana di variable view ini untuk variabel yang pertama tadi kan kita punya yaitu pendidikan, berarti kita tulis pendidikan di sini. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu penelitian, dan variabel yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk value-nya dari ketiga-tiganya kita ubah semuanya, di mana 0 untuk tidak melakukan aktivitas, kemudian 1 untuk melakukan aktivitas. Kita add, kemudian kita okekan. Kemudian untuk yang value di variabel penelitian juga sama, 0 untuk tidak melakukan penelitian, kita add, dan 1 untuk melakukan penelitian, kita add. Kemudian kita okekan. Kemudian untuk values yang variabel yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat, 0 untuk tidak
melakukan penelitian dan satu untuk melakukan penelitian. Oke, kita okekan. Kemudian kita ke data view kembali. Nah, di sini sudah ada datanya dari 25 responden. Nah, kemudian setelah itu kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih correlate sample. Nah, kemudian 3 variabel pendidikan, penelitian, dan PKM ini kita masukkan ke tes variabelnya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita test type-nya pilih yang Cochrane Skew. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, di sini akan keluar hasil dari Cochrane test, di mana untuk frekuensi di sini pendidikan yang melakukan itu sebanyak 5 dosen, yang tidak melakukan sebanyak 5 dosen, dan yang melakukan itu sebanyak 20 dari 25 responden. Kemudian untuk yang penelitian yang tidak melakukan sebanyak 15 dan yang melakukan kegiatan ini sebanyak 10. Kemudian untuk variabel yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat, di sini sebanyak 15 responden itu tidak melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan 10-nya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian di sini ada tes statistiknya, yang kita lihat adalah asymptotic ini, atau p-value-nya adalah 0,004. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini kan sudah diketahui nilai asymptotic-nya itu 0,04. Nah, dari hasil perhitungan di atas itu diketahui bahwa nilai signifikansi Wolfowitz test atau asymptotic-nya tadi, atau bisa kita sebut dengan p-value-nya itu sebanyak 0,004. Nah, karena nilai signifikansi itu lebih besar daripada taraf kesalahan, lebih kecil ya harusnya ini. Lebih kecil dari taraf kesalahan, yaitu 0,004, lebih kecil dari 0,05, maka H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan dosen dalam memenuhi BKD. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.